Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok FK Unisba 2017 akan mempresentasikan hasil dari event yang telah kami lakukan yang berjudul Perangi Stres di Masa Pandemi. Lanjut. Nah, tim kami beranggotakan pertama Muhammad Diyar, lalu Yolano Feraz, lalu ada Safira, ada Silvi, ada Muhammad Gazi, Edwina Sukmasari, Muhammad Daryl, Rahmi Ramawati, Tina, Jaja, Yudhistira Haji, Haji Ramadan, dan Nursifaika. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya, laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat PESAMI atau Perangi Stres di masa pandemi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Dengan disusunnya laporan pengabdian kesehatan masyarakat atau PKM ini, kami harap akan memberikan informasi mengenai kegiatan kami. Semoga laporan PKM ini dapat membawa manfaat baik bagi kami sebagai penyusun maupun bagi semua pembaca yang membaca laporan pengabdian kepada masyarakat yang kami susun ini. Adapun laporan pengabdian kepada masyarakat ini disusun sebagai laporan kegiatan PKM di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan ini, kami semua juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan laporan ini dan kegiatan kami. Terutama kepada pembimbing kami, Yuli Susanti Dr. MM, atas bimbingannya serta saran-saran yang telah beliau berikan, dan tidak lupa kepada teman-teman satu kelompok 3 PHCM 4 atas kerjasamanya. Kami sadar bahwa dalam laporan ini masih banyak terdapat kesalahan. Oleh karena itu, kami meminta maaf atas kekurangan. Saran dan kritik yang membangun akan kami terima dengan hati terbuka untuk pembelajaran di masa yang akan datang, agar menjadi pelajar yang lebih baik lagi. Untuk latar belakang diadakannya untuk kegiatan PHCM ini, di mana kesehatan mental itu merupakan suatu topik yang sedang naik daun seiring modernisasi zaman. Di Indonesia sendiri, dukungan dari perhatian mengenai kesehatan mental individu tergolong masih perlu diperhatikan. Selain itu, ditambah dengan adanya pandemi ini, mengakibatkan rutinitas masyarakat terganggu dan terpaksa untuk dirubah. Hal ini memberikan dampak negatif yang lumayan besar terhadap kesehatan mental. Contohnya, pada orang tua yang memiliki anak di sekolah dasar. Didukung dengan hasil survei yang menunjukkan sebanyak 63% responden penelitian mengalami cemas, dan 66% responden penelitian mengalami depresi akibat pandemi COVID-19 ini. Maka dapat disimpulkan bahwa perlunya pemberian edukasi mengenai kesehatan mental pada masyarakat, terutama di era pandemi ini, dikarenakan terjadinya peningkatan kasus gangguan kesehatan mental di kalangan masyarakat. Dengan ini, kami dari kelompok 3 PHC 4 Angkatan 2017 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung mengadakan kegiatan webinar yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran atas pentingnya kesehatan mental pada orang tua dan anak pada masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya untuk planning, organizing, actuating, dan juga controlling dari acara ini. Lanjut. Pertama dari planningnya ini sendiri, dikarenakan sekarang itu lagi masa pandemi COVID-19, sehingga masyarakat perlu penyesuaian terhadap perubahan, di mana antaranya sekolah diadakan online dan pekerja bekerja di dalam rumah alias work from home, sehingga berdampak pada kesehatan fisik maupun mental. Pada kesehatan fisik contohnya sakit kepala, mata mudah lelah, nyeri pada bagian punggung, dan juga kesehatan mental seperti kecemasan, stres, gangguan kesehatan jiwa. Dan juga berdampak pada kehidupan sosial, di mana rutinitas juga terganggu dan terpaksa untuk dirubah. Seperti banyak orang tua yang pekerjaannya terkena PHK, yang kehilangan pekerjaannya atau terkena PHK, kemudian pengeluaran biaya juga bertambah, dan anak-anak cenderung malas belajar di rumah, dan menimbulkan rasa panik, cemas, depresi, dan dampak negatif lainnya.
Sehingga dampak buruk ini memungkinkan terjadi tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada orang lain. Untuk tema kegiatan acara ini itu cara mengatasi stres pada orang tua dan juga anak di masa pandemi. Dan untuk tujuan kegiatan itu yang pertama untuk meningkatkan pengetahuan mengenai metode mengatasi stres dan parenting di masa pandemi. Lalu yang kedua itu untuk meningkatkan pengetahuan mengenai aktivitas dan kegiatan belajar yang baik untuk anak di masa pandemi. Waktu dan tempat kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember tahun 2020 pada pukul 8.30 sampai jam 12 siang melalui Zoom Meeting. Kemudian untuk metode kegiatannya itu berupa webinar, yaitu pemaparan materi dan sesi tanya-jawab oleh narasumber psikolog dengan materi cara mengatasi masalah stres di masa pandemi dan tips parenting, dan dokter spesialis anak dengan materi, aktivitas, dan kegiatan belajar anak di masa pandemi. Nah, selanjutnya itu dari sasaran kegiatannya, yaitu sasaran kegiatan untuk 100 orang yang mengikuti acara dengan rincian sebagai berikut, yaitu orang tua, pengajar, serta pelajar. Kemudian pada target kegiatan itu peserta yang mengikuti webinar minimal 50% dari sasaran atau sekitar 50 orang, dan terdapat peningkatan pada nilai post-test dan nilai pre-test. Untuk agenda acaranya, di mana untuk waktu dan agendanya itu diawali dari jam 8 sampai jam 8.30, yaitu login peserta webinar. Kemudian dilanjutkan pada 8.30 sampai 8.35 adalah pembukaan. Kemudian 8.35 sampai 8.40 adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian 8.40 sampai 8.45 adalah sambutan ketua pelaksana. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan pengantar pembimbing. Selanjutnya pada 8.50 sampai 8.55 adalah pretest. Kemudian dilanjutkan dengan pengenalan dan pemaparan dari pemateri 1. Selanjutnya pada 9.50 sampai jam 10 adalah sesi tanya jawab dan penyerahan sertifikat pemateri 1. Kemudian jam 10 sampai jam 10 lewat 10 adalah penampilan video atau ice breaking. Kemudian jam 10 lebih 10 sampai jam 11.05 adalah pengenalan dan pemaparan dari pemateri 2. Kemudian jam 11 lewat 5 dan sampai 11.20 adalah sesi tanya jawab dan penyerahan sertifikat pemateri kedua. Kemudian 11.20 sampai 11.30 adalah post-test, kemudian 11.30 sampai 11.45 adalah door prize, kemudian diakhiri dengan 11.45 sampai jam 12 adalah penutupan. Untuk organizingnya, ini dari ketua pelaksananya, ini oleh Muhammad Diyar Hizbullah, dengan tugasnya ini menghubungi pembimbing, mengkoordinasikan seluruh panitia, memantau jalannya acara sesuai dengan perencanaan, lalu membantu divisi yang lain. Kemudian untuk sekretarisnya, ini ada Edwina Sukmasari Yunus, Syafira Chandra Firana, yang tugasnya ini untuk membuat proposal acara, membuat surat-surat yang diperlukan, dan membuat LPJ. Kemudian ada bendahara, yaitu Yolana Verasnasa, yang tugasnya ini membuat RAB, menyimpan uang acara, dan mengatur keuangan acara. Lalu dari divisi acara, ini ada Sylvie Oktaviani, Rahmi Rahmawati, dan Aji Ramadan, yang tugasnya ini untuk membuat susunan acara, menentukan materi acara, menentukan narasumber acara, dan mengkoordinasikan acara. Kemudian dari divisi humas, ini ada Syafira Chandra Firana, Jeja Jamaluddin, Edwina Sukmasari Yunus, Yudhistira Aji Pangestu, yang tugasnya ini menghubungi narasumber untuk ketersediaan pemateri, menjadi jembatan komunikasi antara panitia dengan peserta. Lalu dari bagian publikasi dan dokumentasi, ini ada Vina Alfiani Julianti dan Nushipa Eka Putri, yang tugasnya ini membuat desain poster virtual background, latar acara, dan sertifikat. Kemudian mengelola Instagram Pesami dan mendokumentasikan acara. Lalu dari bagian logistik, ini ada Muhammad Darul Fadilah, Muhammad Ghazi Hafiz, dan Yolana Verasnasa, yang tugasnya ini menyiapkan Google Form registrasi, menyiapkan ruang Zoom meeting untuk acara, membuat grup WA untuk peserta dan panitia, menyiapkan Google Form daftar kehadiran peserta pada hari H, menyiapkan dan mengirimkan door prize kepada pemenang, dan menyiapkan dan mengirimkan plakat kepada narasumber. Nah, di mana acara Pesami 2020 ini
telah selesai dilaksanakan melalui Zoom Meeting pada hari Sabtu 12 Desember 2020. Acara ini dimulai sesuai dengan jadwal, yaitu pada pukul 8.30 dan berakhir sesuai dengan jadwal, yaitu pukul 12. Nah, para pesertanya ini merupakan orang tua dan juga remaja yang mendapatkan pemaparan materi dari dua pemateri, di mana pemateri pertama ini diisi oleh Rizkina Permatasari Ardiwijaya, MPSI, di mana psikolog mengenai bagaimana cara mengatasi stres dan pengasuh selama pandemi. Dilanjut dengan pemateri kedua, yaitu Dr. Lisa Adia Garina, MSI, MD, SPA, yang menjelaskan tentang aktivitas anak di masa pandemi. Antusiasme peserta sangat terlihat karena peserta sangat aktif menanyakan pertanyaan di saat acara berlangsung. Selain itu, terdapat juga hasil dari feedback acara yang sangat memuaskan. Dalam acara ini juga diadakan pretest dan juga post-test untuk mengukur dari pengetahuan para peserta mengenai stres dan juga kesehatan mental. Hasil yang diperoleh dari pengumpulan tersebut didapatkan peningkatan pengetahuan para peserta setelah acara selesai. Untuk narasumber acara ini, terdapat dua narasumber. Yang pertama itu oleh Teh Rizkina Permatasari Ardiwijaya, MPSI Psikolog dari bidang psikologi anak, yang membawakan materi yaitu mengatasi masalah stres dan tips parenting di masa pandemi. Dan materi kedua yang dibawakan oleh Dr. Lisa Adia Garina, MSI, MED, SPA, dari bidang dokter spesialis anak, yang membawakan materi aktivitas dan kegiatan belajar anak di masa pandemi. Dan untuk controllingnya itu dilakukan sepenuhnya oleh ketua, melakukan pengawasan dan koordinasi dengan seluruh divisi dan seluruh pihak yang terlibat saat pelaksanaan kegiatan. Untuk evaluating, di mana secara keseluruhan acara berlangsung dengan baik, tetapi terdapat beberapa yang perlu diperbaiki, antara lain: pertama, target peserta tidak sesuai dengan rencana awal karena pihak sekolah tidak dapat mewajibkan acara ini, sehingga target dijadikan terbuka untuk umum. Terus yang kedua, kepanitiaan harus bekerja lebih aktif dan cepat. Yang ketiga, ketua harus lebih cepat tanggap terhadap permasalahan panitia dalam melaksanakan tugas. Kami sebagai panitia dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Unisba mengucapkan terima kasih kepada panitia atas kerja kerasnya, para peserta atas antusiasnya, para narasumber atas ilmu yang dibaginya, serta Fajar Amualia Yulianto, Dr. M. Epid, dan Purnomo, Dr. MKK, selaku dosen penguji pada kelompok 3 PHC 4. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing kami, Yuli Susanti Dr. MM, yang telah membimbing kami, memberikan masukan dan saran dari awal hingga akhir acara. Semoga acara Pesami 2020 bermanfaat bagi masyarakat dan bisa menjadi bahan pembelajaran dalam pengembangan kesehatan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.